Central Boys, back lagi bersama Kiko and VLK. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And we're back with some more protokol. Let's go. Ini guys, sebelumnya kita udah bahas beberapa kali soal pump protokol ini guys. Nah, kali ini mereka tuh ngebuka fair launch atau kayak semacam yield farm di awal-awal ya, untuk minting token mereka Pang ini guys, buat membentuk governance token atau semacam membentuk power atau kekuatan kepemilikan untuk di sebuah platform Pang protokol ini ya guys ya. Jadi dengan berharap kalian tuh bisa dapat tokennya, bisa membentuk sebuah governance ya, atau kepemilikan di ekosistemnya atau di platformnya. Nah, kita langsung aja. Kalau kalian nanya, ini kok tulisannya APR-nya minimal 100.000%, tapi pasti bakal nambah ya guys ya. Nah, gue sendiri pun juga belum bisa approve, tapi dari pengalaman gue untuk yield farm sebuah token pasti semakin ramai poolnya, APR-nya makin turun guys. Tapi mungkin karena Pang protokol ini bisa jadi sistemnya beda ya, Rel ya. Mungkin ini menurut gue mereka kayak yield farm tapi ada twistnya gitu loh. Karena kalau misalnya minimum APY-nya 1000%, mungkin the more people yang masuk, APY-nya makin naik. Bisa jadi juga. Terus karena ada arrow nunjukin ke atas gitu loh. Ya kan di sebelah 1000%-nya itu di gambarnya. Yang itu lihat, bisa nggak? Iya. Bisa jadi. Kayak dia bilang kayak buru-buru mau kasih tokennya gitu loh. Bisa nggak sih? Iya, dan dia bilang di sini ini dengan APR minimal 1000 dan telah diputuskan akan dialokasikan 75% dari total supply Pang token untuk community incentive. Mungkin ini secara keseluruhan ya, Rel ya. Oke. Nah, terus habis itu gini ya, meskipun ini secara keseluruhan, tapi untuk yang di minting untuk fair launch ini, untuk kalian yield farm di awal-awal itu cuma sekisaran 210.000 Pang ya guys ya, gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya fair launch ini selain untuk membuat sebuah kekuatan holding atau kepemilikan dari token Pang itu sendiri, sebenarnya ini juga sebagai bentuk selebrasi karena mereka baru aja menang Gitcoin Hackathon ya guys ya. Kalau kalian nggak tahu, Gitcoin Hackathon adalah sebuah kayak festival kompetisi programming blockchain ya guys ya di Gitcoin. Tapi ini Gitcoin Hackathon itu biasanya untuk project-project crypto kayak gitu guys. Nah, dan hebatnya mereka di testnetnya ternyata sudah muncul orang yang nyoba tuh kisaran lebih dari 4.000 orang ya guys ya, dibuktikan dengan 4.000 transaksi gitu ya. Ini menarik ya, berarti cukup antusias ya guys ya. Iya. Kayak gitu. Ini contohnya gua nih, antusias banget nih gua nih. Ya, saya tahu Bapak admin di sana. Oke. Ya, lanjut ya. Ini untuk starternya, yield farmnya hanya diperbolehkan 3 jenis stablecoin yang paling umum di ekosistem Ethereum. Pertama ada DAI, USDC, dan USDT. Nah, di sini dia bilang kata kunci di sini, user who join in the earlier stage will be able to receive highest APR. Berarti kalau yang kalian join duluan itu bakal dapat ini ya, hasil reward yield farm yang lebih besar ya guys ya, gitu. Nah, terus habis itu ya realistis juga ya, jumlah
stablecoin yang kalian depositokan itu juga mempengaruhi reward bank yang kalian dapatkan. Dan ini hitungannya reward banknya itu adalah, kita zoom aja sedikit, setiap full reward dikalikan berapa lama lu taruh di dalam kurung ya, ini dikalikan total depositnya, deposit kita dibagi total deposit. Misalnya total deposit di sini $3 juta dan kalian hanya taruh let's say $3.000, berarti kalian kan dapat kisaran 1% lah, 1% dikaliin periodnya. Misalnya periodnya kalian ngediemin misalnya 30 hari, berarti kan dalam sebulan kalian dapat 30%, nah 30% terus dikaliin full rewardnya itu nanti ada hitungannya nanti di sini. Nah ini kan tadi 30% tadi dikalikan 70.000 pound, berarti lumayan juga ya guys ya. Iya. Kayak gitu. Dan karena Pang ini sistemnya kayak gabungan dana pensiun Bitcoin gitu ya, jadi sangat worth it ya. Barbar. Harus FOMO. Dijen. Nah, harus. Dan ini caranya gampang banget. Kalian tinggal connect MetaMask kalian ke up.pang.finance ya. Kita buka aja langsung untuk membuktikan ya guys ya. Nah, kita ketik, tunggu dia loading. Set. Di sini ini mainnetnya belum keluar ya guys ya. Mainnetnya itu tanggal 10 nanti pas fair launch-nya. Jadi belum bisa ya guys ya buat depo-depo, tapi dia udah terima beberapa koneksi wallet, jadi nggak perlu khawatir. Jadi ini klik fair launch-nya. Nanti ini kan udah 3 hari lagi ya guys ya gitu. Terus ini ada DAI, ada USDC, ada USDT ya, dan ini reward yang per pool yang diberikan total rewardnya itu segini kayak gitu. Nah ini APR-nya masih sama. Mungkin kalau orang udah mulai deposit bakal sedikit berubah ya, karena pengalaman gue dari Yield Farm, semakin banyak orang yang ikut di suatu poolnya atau ya kayak kolam pendanaan gitulah. Nah itu nanti APR-nya bisa makin kecil karena demand, ataupun kalau di Pang ini sistemnya kalau dia tetap menaikkan pasti ada leverage yang lain ya guys ya kayak gitu. Nah ini progressnya guys tuh, ini kayak flow-nya. Jadi deposit stablecoin nanti bakal di-utilizing atau misalnya disempurnakan di server kontraknya nanti yang di sini ya guys ya. Terus nanti baru diputar di Compound, kalau kalian tahu project DeFi Compound yang buat lending segala macam. Nanti dari hasil lendingnya itu di-convert lagi jadi stablecoin kita, terus kita bisa withdraw dengan bunga dari stablecoinnya ditambah token Pang ya guys ya. Yeah. Konsepnya seperti itu ya guys ya. Kayak gitu. Nah, dan di sini dibilang initial supply yang dimaksud di sini itu kayaknya bukan initial supply ini keseluruhan. Kalau tadi kan kita melihatnya keseluruhan, ini yang over 70% ini yang di bawah ini itu maksudnya dari yang beredar di Uniswap guys. Oh jadinya berarti yang 210.000-nya itu yang di itunya ya, kayak sebagian dari 297 ini ya? Iya, ini yang udah di yang udah gitu, ada di Uniswap kayak gitu. Terus nanti selanjutnya setelah fair launch ini keluar, mereka bakal bekerja sama dengan platform DeFi lending lain kayak Aave, Idle Finance, Burnbridge, dan Curve supaya tar server di sini kan masih pakai sistem Compound doang ya guys ya. Nanti pilihannya semakin banyak ya guys ya, sesuai budget kalian juga gitu ya. Exactly. Kayak gitu. Dan ini shout out buat timnya. Jadi itu aja sih update buat kita. Sorry. Itu bukan timnya cuy, itu orang-orang pemenang Gitcoin ya. Oh iya, sorry maaf ya, saya terlalu semangat. Alright. Ini adalah pemenang
dari developernya guys. Developer itunya apa sih yang bikin, apa yang ikut kontes Gitcoin Hackathon-nya itu? Yang Pang. Ini kayaknya perwakilan ini deh. Perwakilan apa namanya? Perwakilan dari Pang protokolnya sendiri yang bagian developernya ya guys ya. Bisa jadi. Kayak gitu. Bisa jadi. Karena ini dia membangun cross bridge dengan platform DeFi lain gitu. Jadi disambungin, ada yang fokusnya nyambungin Pang Finance ke AV, ada yang nyambunginnya ke BTC Yield Strategi, ada yang ke Bondbits dan Curve gitu guys. Iya. Oke. Langsung aja jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau udah nonton video ini langsung aja udah seperti biasa kita ya. Ternyata cepet juga ini. Iya, pendek sekali. Jadi ya. itu aja guys. Langsung aja Decentra Boys signing out.